Kalau kamu mau bilang lagi, kalau kamu mau bilang memframing kiai-kiai pribumi Nusantara, bilang dulu, saya namanya ini, saya namanya Tabin, Ustadz Kibin, alamatnya di sini. Kayak saya dong, terang-terangan aja. Saya jawab kamu itu namanya saya Bahril Ulum. Sekali lagi, Bahril Ulum. Ada di Desa Buniwah, Kerajaan, RT 4 RW 3, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nomor HP-nya 088224198123. Silahkan kamu hubungi saya kalau kamu tidak terima. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Kembali bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada sebuah video Kibin. Kita dengarkan terlebih dahulu. Ini Mama Gufron atau Mama kalian. Ini yang biasa disebut Kiai Nasab atau bisa disebut dengan Kiai Nasab kalian. Ini Kiai yang biasa disebut Macan Panggung atau bisa juga disebut Kiai kalian. Ini orang lebih mengedepankan ekspektasinya daripada belajarnya. Ini Kiai yang mengangkat Kiai Imaduddin menjadi mujaddid. Ini Abah Aos Mursyid Thorikoh katanya, atau bisa disebut abah kalian. Ini pedangdut yang mendadak jadi dai atau dai kalian lah. Dalam hadis itu disebutkan, idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Ketika sebuah amanah itu kok disia-siakan, maka tunggulah terjadinya kiamat. Kemudian sahabat menanyakan kepada Rasulullah, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Apa yang dimaksud daripada menyia-nyiakan amanah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika sebuah perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Jadi, siapapun yang mengundang kiai ini, maka secara tidak langsung dia adalah orang yang mendorong terjadinya kiamat semakin cepat. Itu dia sedulur TV Al-Waha. Katanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Roma Irama, Mama Gufron, dan Abah Aos itu adalah kelompok-kelompoknya kita, sedulur TV Al-Waha. Dan dia mengatakan dengan sebuah hadis yang dibaca begitu fasihnya, menganggap bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Abbas Pilyaksi, Kiai Haji Roma Irama. Saya menyebutnya Kiai Haji Roma Irama. Bahkan saya lebih suka menyebut beliau adalah Sunan Basa Jaga dan atau Basanada. Jaganada, Sunan Jaganada. Karena beliau Raden Haji Roma Irama itu adalah orang yang telah puluhan tahun bertapa di depan aliran bahasa dan nada-nada. Beliau berdakwah dengan kemampuannya, keahliannya dalam bidang musik. Dan entah berapa ribu orang yang tersadarkan karena mendengarkan lagu-lagu beliau Roma Irama. Bahkan entah berapa juta orang yang bisa memberikan nafkah lahiriah kepada keluarganya berkat karya-karya besar beliau Roma Irama. Ini adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Tanpa beliau memberikan uang rupiah per rupiah kepada orang-orang, tetapi beliau mendapatkan pahala sedekah, pahala karena orang lain bisa memanfaatkan karya besarnya sehingga mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Mama Gufron serta Abah Aos ini, dia bilang ini si Kibin ini siapa namanya sih ya? Kalau ngomong itu bilang dong, saya namanya ini. Kayak saya lah, saya namanya Bahril Ulum. Bahril Ulum berasal dari Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, itu jelas saya ngomongnya pakai transparan. Jadi kalau ente nggak terima dengan omongan saya ini, boleh datang ke rumah saya. Saya selalu ada di rumah.
Alamat saya lengkap di Desa Buniwah, Kerajaan RT 4 RW 3, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, banyak yang ada beberapa orang yang bertanya, bukanlah Buniwah itu Sirambok. Sirambok ada Buniwah juga, Kecamatan Sirambok, Kabupaten Brebes. Tapi saya ada di Desa Buniwah, Kerajaan RT 4 RW 3, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Saya belak-belakan ini. Nama saya Bahril Ulum. Tanya ke orang-orang, kalau sampean nggak tahu, pas ada di Desa Bojong atau di Kecamatan Bojong, tanya nama saya, insya Allah banyak yang kenal. Ya. Nah, ente, Bin, ngomong kayak gitu, nggak bilang siapa nama kamu, alamat kamu di mana, tahu-tahu ngomong saja begitu saja, kayak apa namanya, kotoran sapi keluar dari mulut kamu. Bla 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 bla, menganggap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Abbas Pilias, Kiai Haji Marzuki Mustamar itu adalah orang-orang yang bisa mengakibatkan cepatnya datang hari kiamat. Masya Allah. Itu hadis yang kau baca itu adalah untuk dirimu. Apa kamu ingin supaya kita, masyarakat Indonesia itu mengikuti ulama yang kalian inginkan? Yang seperti ini contohnya. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lihat tuh Abu Jahal yang udah dikatain sama Allah, tabat ya babil habil. Udah jelas celaka. Ini Abu Jahal, berkahnya dia tabat ya babil habil. Udah jelas celaka. Tetapi hadirin, ini Abu Jahal. Atau yang kayak gini nih. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, maaf berak, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran, bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan bagi. Atau yang kayak begini. Cium, nanti cium, jangan pakai dididiin, cium. Cium. Mahal kolwahnya beliau. Cium yang sujud. Ini mahal kolwahnya ibadahnya beliau. Pernah dibilang katanya Istama ajami aulia asli fi hadallah. Seluruh aulia di zaman beliau boleh sini. Jadi supaya Kalau rokaten, iya. bisa. Sembahyang sunnah. Masuk. Sahabat gitu ya. Mau ke hamam. Mau pulang nanti. Mau pulang nanti. Oke. Itu merokok ya. Ninja. Begitu yang kamu inginkan, supaya kami mengikuti ulama-ulama seperti itu tadi. Satu, ngaku sebagai kanjeng Nabi Muhammad, mengaku sebagai keturunan kanjeng Nabi Muhammad. Terus ceramahnya tabat yaba itu tadi. Yang kayak begitu yang suruh kita ikuti. Terus suruh minum air kencing mereka. Ajaran mana itu, saudara? Bin, Tabin, Ustadz Kibin. Kamu sudah pasti dibilang Ustadz itu. Ustadznya para mukibin. Bila mengatakan bahwa kamu kalau mengundang Kiai Haji Mustamar, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Gus Abbas, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu mengakibatkan datangnya hari kiamat. Lantas, kalau kita ngundang orang-orang yang nyuruh minum air kencing mereka, apakah itu berarti memperlambat hari kiamat? Kalau kita ngundang si tabat yaba itu juga memperlambat hari kiamat? Atau yang nyuruh kita nyium bekas kaki mereka supaya dapat surga itu memperlambat hari kiamat? Mikir kau. Ataukah kita harus mengikuti ulama-ulama yang mengaku keturunan Nabi tetapi dia masih memberikan doktrin kayak begini? Hai masyarakat Purwakarta, bila dukum hada, kota antum ini stasiunnya para aulia. Sampaikan itu.
Dengar baik-baik. Sampaikan kepada orang-orang Purwakarta bahwa kampung kita, kota kita, stasiunnya para aulia. Kamu itu orang mana? Orang Indonesia atau orang alam gaib? Kamu dunianya dunia Indonesia atau dunia flora dan fauna? Ya. Saya kemarin ada yang komentar, entah dunia mana, dunia antah berantah atau dunia apa. Ada yang komentar dunia flora dan fauna. Apakah kamu itu menjadi ustadznya ustadz di dunia flora dan fauna? Mikir bro, masa kita di tanah di mana bumi dipijak kita, di tanah sendiri, di tanah air kita sendiri, di tanah Nusantara ini, tanah kita diakui oleh mereka. Kamu itu otaknya di mana? Saya selalu berulang kali mengatakan, kamu sudah bisa baca hadis begitu fasih. Coba sekali-kali jadi manusia, jangan hanya bisa baca hadis kayak begitu aja, terus kamu menjustis kalau orang mengundang kiai-kiai yang sedang mengkritisi masalah nasab Habib ini disebut sebagai orang-orang yang mendekatkan atau mempercepat hari kiamat. Nih, kalau terjadi musibah, itu junjungan kamu kan mengatakan Allah tidak akan memberikan satu musibah sebelum izin dulu sama wali kutubmu, wali kutub itu, yang katanya kutub selatan atau kutub utara itu. Jadi yang kamu mau, kami harus mengikuti orang-orang yang ceramahnya kayak begitu, menyuruh kita minum air kencing supaya dapat jaminan surga, mengikuti yang sama sekali masih mentah itu tabat yaba, atau mengikuti orang-orang yang akan menguasai diri kita sendiri, menjajah diri kita sendiri, atau kita harus mengikuti orang-orang yang kayak begini kelakuannya. Lihat, mereka yang di luar kehidupannya, di dalam kehidupan mereka main judi. Ini junjungan kalian yang lagi pada main judi. Apa kami harus mengikuti mereka? Bukankah kemaksiatan yang merajalela itu adalah hal-hal yang bisa mendekatkan hari kiamat, mempercepat datangnya kiamat, mempercepat datangnya bala? Mereka yang harus kita ikuti. Kita harus judi kayak begitu, kita harus minum air kencing mereka kayak begitu. Cobalah kau membaca hadis itu, betul hadisnya sahih, itu hadis sahih, tetapi bagaimana cara kau mengaplikasikan, mengejawantahkan hadis itu di dalam kehidupan kita. Maka ketika kamu membaca hadis, artikanlah jangan hanya kalimat yang ada di dalam hadis itu, tetapi juga harus pakai pikiran, pakai hati. Betulkah apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan itu akan mempercepat datangnya hari kiamat karena dianggap tidak menguasai ilmu? Betulkah Gus Abbas itu sedang memprovokasi supaya orang masuk ke luang kuburan kiamat? Mereka Kiai Haji Abbas, Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Marzuki Mustamar, semuanya termasuk saya, itu bukan sedang menebarkan kebencian, sayang. Ya, bukan sedang menebarkan kebencian kepada golonganmu, golongan junjunganmu, golongan Habib. Berulang kali saya harus katakan bahwa kita tidak sedang membenci siapapun. Kau ingat ya, kau hafal hadisnya itu tadi, tapi ingat ini, saya tanya, apakah Rasulullah mengajak kita untuk membenci berhala-berhala yang disembah di saat beliau menyebarkan Islam? Catat itu, Rasulullah tidak ada hadisnya yang menyebutkan bahwa kita harus membenci berhala. Tapi Rasulullah hanya menyampaikan satu kalimat, la ilaha illallah. Ya, kalimat satu, la ilaha illallah.
Tiada Tuhan kecuali hanya Allah yang patut disembah. Jangan kau sembah berhala. Tapi Rasulullah tidak mengatakan bencilah itu berhala-berhala dan hanyalah menyembah Allah. Tidak sama sekali. Rasulullah hanya menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Nah, kau anggap Rasulullah sedang membenci berhala. Salah besar sayang. Beneran salah besar. Begitu pula hari ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita semuanya yang ada di barisan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu tidak sedang mengabarkan atau mengajak Anda, mengajak umat untuk membenci Habib. Sama sekali tidak. Tetapi sedang memberitahukan. Sama ketika Rasulullah memberitahukan. Sesungguhnya yang berhak disembah itu adalah hanya Allah. Kita juga sedang menyampaikan. Sesungguhnya yang berhak menyandang gelar sebagai keturunan Nabi Muhammad adalah orang-orang yang sudah jelas nasabnya. DNA-nya sama dengan DNA Rasulullah. Kalau tidak mau tes DNA, berarti dia bukan keturunan Rasulullah. Kalimat sederhananya, singkatnya, bahwa Habib yang tidak mau tes DNA dan ternyata tidak terbukti dari disiplin ilmu, berbagai macam ilmu itu sebagai keturunan Nabi, Habib itu bukan keturunan Nabi. Hanya kalimat itu, Habib bukan keturunan Nabi. Hanya bilang itu tok loh, ya. Terus jangan kau framing semacam itu. Apa kita dengan mengatakan bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, terus kita dianggap sebagai orang yang sedang mempercepat datangnya hari kiamat? Tega amat kau pikirannya sayang, Masya Allah. Cobalah belajar, sekali-kali belajar, ya, sekali-kali belajar bagaimana memaknai sebuah kalimat Rasulullah. Saya bukan berarti menganggap diri saya lebih paham memaknai sabda Rasulullah, tetapi kita sama-sama belajar memahami apa sebenarnya yang dikehendaki dalam sabda Rasulullah SAW tersebut. Bahwa kalau persoalan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, ini kalau Anda lihat junjungan-junjunganmu, apakah menurut Anda itu mereka adalah orang-orang yang kompeten dalam bidang mereka masing-masing? Yang menganggap, yaitu yang baca Qur'annya tabat yaba, yang menganggap bahwa air kencing itu kalau diminum dapat jaminan surga. Apakah Rasulullah pernah mengajarkan itu? Mana dasar hukumnya yang valid dari Rasulullah bahwa minum air kencing keturunan Nabi Muhammad itu mendapatkan jaminan surga? Mana dasar hukumnya, hadisnya yang menyebutkan bahwa mengikuti kaum Habib meskipun mereka itu judi kayak tadi, itu kita tetap dapat jaminan surga? Mana dasar hukumnya yang mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad itu meskipun berjudi, berzina, mabuk dan lain sebagainya tetap masuk surga, dapat jaminan karena mereka semuanya maksum? Mana? Kalau Anda tidak menemukan, berpikirlah dengan logika, maka soroti dengan hati, bahas dengan teliti. Nah, kemudian terimalah dengan legowo, ya. Jangan bilang saya enak ibu deledewek kamu, Masya Allah. Begitu. Jadi sekali lagi, kalau kamu mau bilang lagi, kalau kamu mau bilang memframing kiai-kiai pribumi Nusantara, bilang dulu, saya namanya ini, saya namanya Tabin, Ustadz Kibin, alamatnya di sini. Kayak saya dong. Terang-terangan aja, saya jawab kamu itu namanya saya Bahril Ulum. Sekali lagi, Bahril Ulum. Ada di Desa Buniwah, Kerajaan, RT 4 RW 3, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nomor HP-nya 088224198123. Silahkan kamu hubungi saya kalau kamu tidak terima. Oke, begitu saja. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.